diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa menyejahterakan, memakmurkan Kabupaten Banjar pada umum khususnya, dan semoga menjadi percontohan bagi yang lain. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi, Kehakiman, Departemen Kementerian Agama, dan yang saya hormati anggota Dewan dan pimpinan DPRD, Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta jajarannya, panitia penyelenggara dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Banjar, bertepatan sekali ke-72 hari ulang tahun kemerdekaan negara tercinta Indonesia ke-72. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baru saja kita ini mendengarkan alunan pujian-pujian yang membuka mutiara-mutiara yang langka dan tiada ternilai harganya, kalimah per kalimah menunjukkan keagungan, membuka mata hati, membuka intelektual untuk lebih jauh mengenal kepada seseorang yang tidak pernah sama sekali dipanggil Sang Penciptanya, dipanggil dengan panggilan-panggilan namanya belaka, seperti Ya Muhammad atau Ya Ahmad, tapi dipanggil oleh yang menciptakan Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhan Rasul, Ya Mudaththir, Ya Muzammil, dan kebesaran-kebesaran yang masih banyak sekali yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang ini, yang mana Allah Ta'ala pernah menurunkan malaikat Jibril untuk datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril berkata, Ya Habibullah, aku akan menyampaikan sabdanya Allah Ta'ala kepadamu, In akhadtu Ibrahima khalilan faqad akhadtuka habibah, walam yahlutul khalaq khalqan mitlah. Hadis ini ketika malaikat Jibril menyampaikan dari Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat Nabi Allah Ibrahim hanya sekadar kekasih, tapi menjadi Khalilullah. Tetapi Allah Ta'ala mengangkatmu kekasih di atas segala kekasih. Wa ma khalaqtul khalqan akram alayya minka, dan aku tidak menciptakan satupun yang melebihi kemuliaanmu. Wa khalaqtud dunya wa ahlaha, dan aku menciptakan alam semesta dan seisinya, li'u'arrifahum, untuk memberitahu kepada penghuni alam semesta ini
karomataka, kemuliaanmu, wa manzilataka, kedudukanmu, indi, di hadiratku. Laulahu, laulaka ma khalaqtud dunya wala adam. Seandainya aku tidak menciptakanmu, aku tidak menciptakan alam semesta ini, dan aku tidak menciptakan Adam alaihissalam. Hebatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Allah Adam diturunkan ke bumi karena beliau akan diangkat menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tetapi tidak semudah itu. Ini Rasul dan Nabi, ditarbiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan ada satu ayat lagi setelah diberitahu oleh Allah, maka ayat yang lain ya ada muskun anta wa zawjuka, tapi sebelumnya ada dulu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dididik oleh Allah Ta'ala langsung apa segala nama-nama yang ada di dalam jannah itu sendiri. Tapi diketahui bahwa jannah yang ditempati Nabi Allah Adam bukan jannah yang akan diberikan kepada Rasulullah SAW. Sebab tidak ada miftah jannah ini terkecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Apa yang ada tanaman-tanaman di bumi ini dalam dunia pertanian, seandainya kita lebarkan maknawiyah, Nabi Allah Adam sudah diberi pendidikan hal demikian. Tapi ketika Nabi Allah Adam mau dijadikan, memberikan satu khabar kepada para malaikat, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, para malaikat ataj'alu fiha masjidu fiha wa yasfiku dima. Kekhawatiran para malaikat ini sebetulnya tidak melihat kejadian manusia yang sekarang. Karena sebelum itu sudah ada pertempuran-pertempuran yang dahsyat luar biasa yang dilakukan oleh para jin dan makhluk-makhluk yang lain yang ada di bumi ini sebelum Nabi Allah Adam diturunkan. Maka malaikat tersebut diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bertanya. Bukan semata-mata malaikat bertanya kehendak sendiri, mustahil bagi para malaikat. Karena malaikat akan menjalankan perintahnya apabila diperintah dan tidak menjalankan perintahnya apabila tidak diperintah, dan mengamalkan perintahnya apabila diperintah. Semuanya adalah tergantung perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya malaikat itu ditanya, disuruh menanyakan orang ahli kubur yang mati, baru dikuburkan, "Man rabbuka?" Seandainya yang mati ini minal awliya'il kubar, lalu bisa mensoal kepada para malaikat itu sendiri, tetap malaikat sendiri tidak akan menjawabnya karena diperintah oleh Allah Ta'ala menyampaikan untuk menanyakan man rabbuka. Itu tugas para malaikat. Maka disuruh oleh Allah Ta'ala bertanya. Demokrasi sudah ada diterapkan pada waktu itu. Lalu
malaikat bertanya, apakah tidak mengkhawatirkan nanti akan terjadi pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah tidak cukup kalau aku ini sudah selalu menyucikan kepadamu? Ini makna tauhid harus diketahui. Apa dikira Allah Ta'ala itu menambah kesempurnaannya sifatnya apabila kita puji? Sama sekali tidak. Dan seandainya tidak ada orang yang memuji, tidak akan menambah kesempurnaan, tidak akan mengurangi kesempurnaan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa mawsufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa huwa ghaniyyun amman siwa. Ini Nabi Allah Adam dalam pendidikan wajar kalau seorang murid salah dalam menjalankan, tapi tidak melanggar dari sifat ismahnya para anbiya wal mursalin. Tidak melanggar sama sekali. Itu pun masih ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Calon khalifah. Sudah diberi isyarat oleh Allah Ta'ala, jangan sampai kamu kena godaan A, B, C. Sudah diberi isyarat. Ini pembekalan Nabi dan Rasul. Lalu kalau kita ini mau jadi khalifah siapa? Bakat kita ini apa? Bikin toko saja umpamanya, kalau di luar Banjar ini atau di luar Martapura ini, mungkin di Pekalongan tempat saya, toko-toko banyak sekali. Sebagian punya kita, sebagian non-muslim. Mereka sudah mengangkat pengangguran. Seandainya jumlah toko itu 500 toko, mereka sudah mengentaskan pengangguran umpamanya per toko 2 pekerja saja, berarti sudah mengangkat pengangguran itu menjadi pekerja 1000 orang. Nah, kita ini pernah berbuat apa? Ini logikanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diturunkanlah Nabi Allah Adam alaihissalam. Sebelumnya, ketika Nabi Allah Adam diciptakan, Allah Ta'ala menjadikan Siti Hawa min dil'atihi alaihissalam, dari tulang rusuknya. Ketika mau didekati oleh Nabi Allah Adam, dicegah oleh malaikat Jibril. Mah ya Adam, nanti dulu. Jangan kau dekati dulu ini, harus pakai mas kawin. Lalu tanya, apa mas kawinnya? Diperintah oleh Allah membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW 10 kali, wakila 20 kali. Ini hadis biasa dibaca di dalam khutbah nikah tentang Nabi Allah Adam alaihi salam. Subhanallah. Jadi kejadian-kejadian kita ini para hadirin, termasuk salawat baginda Nabi, ikut andil besar. Itu hebatnya. Tepat dengan satu hadis lagi, di antaranya Sayyidina Umar ditanya, ini gandengan satu hadis yang terkait dengan hadis yang lain. Ditanya sahabat Umar, atadri man ana ya Umar? Sesungguhnya apakah engkau mengerti siapa sebenarnya aku ini? Allah wa Rasulihi a'lam. Ini keterangan ini semua di mana di kitab Fatawil Mimbariyah halaman 66 juz awal. Yang satu lagi keterangan ini di kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz awal, sekitar 1250. Boleh lihat di situ nanti. Dan keterangan-keterangan yang lain di kitab Nurul Absar, dan kebesaran-kebesaran baginda Nabi ada di Duril Mamdud, di kitab Sa'adatul Daren, di kitab Afdhalus Salawat, dan kitab-kitab yang lain. Sangat
jelas sekali keterangan-keterangan kebesaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar ditanya, menjawab Allah wa Rasulihi a'lam. Lalu Rasulullah melanjutkan, Annalladzi khalaqallahu qabla kulli syai'in nuri. Saya inilah diciptakan oleh Allah sebelum Allah Ta'ala menciptakan siapapun dari makhluknya. Pertama kali nurku yang diciptakan oleh Allah, fasajada lillahi sab'a mi'ata 'am. Dan nurku sujud keharibaan Allah selama 700 tahun wala fakhar. Ini diantaranya. Lalu baginda Nabi bertanya lagi kepada sahabat Umar, atadri man ana ya Umar? Dijawab oleh sahabat Umar, Allah wa Rasulihi a'lam. Selanjutnya Rasulullah meneruskan hadisnya tadi, ketahuilah ya Umar, sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu apapun, Allah Ta'ala pertama kali menciptakan nurku. Setiap Allah Ta'ala menciptakan sesuatu diambil dari nurku, nurku sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Wa khalaqal kursi min nuri wa khalaqal arsh min nuri. Allah Ta'ala menciptakan kursi dari nurku, dan Allah Ta'ala menciptakan arsh dari nurku. Wa khalaqal lawhi wal qalami wal jannah min nuri. Allah Ta'ala menciptakan lawh wal qalam, lawhil mahfuz maupun lawhil sabat, wal jannah dan jannah min nuri wala fakhar. Diteruskan lagi hadis ini, wa khalaqal syamsa wal qamar wan nujum. Dan Allah Ta'ala menciptakan matahari, bulan dan bintang dari cahayaku, dari nurku. Yang hebat hadis ini yang paling terakhir, semuanya hebat. Apa diantaranya? Wa khalaqa nurul ma'rifah fi qulubil mu'minin min nuri wala fakhar. Dan Allah Ta'ala menciptakan nurul ma'rifah yang dimasukkan di dalam lubuk hati setiap orang yang bisa mampu mengucapkan, sehingga dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena apa? Nurul ma'rifah dari bin nuri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan setiap lubuk hati seorang mukmin. Ini sengaja saya ceritakan karena Rasulullah idola kami, kebanggaan kami. Kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurbi di dalam kitab Tanwirul Qulubnya, wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida annahu sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi 'ala al-itlaq. Wajib bagi para mukallaf untuk beriktikadkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul khalqillah, utama segala makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sangat banyak yang mengangkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita memahaminya di dalam ayat per ayat, bukan tekstual, bukan dogma. Karena dogma di dalam Al-Quran sangat universal, sangat university. Itu Al-Quran, hebatnya. Imam Tontowi Johari 50 jilid lebih menafsirkan Al-Quran. Masih ada lagi yang lebih dari itu. Nah, di antara yang ayat-ayat yang kaitannya dengan baginda Nabi SAW, dengan nurul makrifah yang diberikan kepada setiap mukmin, sehingga kita ini mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harusnya ketika dipanggil kita harus malu. Apa di antaranya? Ayatnya yang memanggil dengan panggilan ya ayuhan nas. Tapi Allah Ta'ala memberikan kehormatan kepada kita karena kita menjadi umat baginda Nabi SAW, selalu dipanggil ya ayyuhalladzina
mestinya kita harus malu kepada Allah karena kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Iman kita ini sejauh mana sebenarnya? Sejauh mana ya Allah? Begitulah penghormatan yang menciptakan kami semuanya, kita semuanya menghormati kepada makhluknya, menghormati kepada hambanya, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Lebih malu lagi kalau kita melihat Allah Ta'ala Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mendengar, begitu bijaksananya. Apa diantaranya? Setiap kita diberi 2 malaikat oleh Allah Ta'ala untuk mencatat amal baik dan amal buruknya. Tanpa itu Allah Ta'ala sangat Maha mengetahui. Tapi mengapa? Untuk siapa? Untuk kalian, untuk kita. Ada mempunyai pembela besok. Coba. Tidak cukup dari itu saja. Walaupun kita sudah pindah alam, artinya sudah meninggal, ketika kita berhadapan dengan Allah Ta'ala di mizannya, di situ ada satu timbangan yang namanya mizan. Supaya apa? Memberantas penyakit anania waktu di dunia ini. Kami dalam minum, maaf saja, saya hafal Quran. Setiap hari bisa 1 khataman. Oke, bagus, itu ibadah kok, tidak ada salahnya. Kita malam ahli toreko, zikir sekian puluh ribu, bagus. Pakai selawat sekian puluh ribu, alhamdulillah kita diberi fadl oleh Allah Ta'ala, mampu kita menjalankan itu. Tapi ketika kita menghadap di mizannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditimbang dengan apa? Rahmatnya Allah Ta'ala satu, tidak bisa mampu untuk melebihi rahmatnya Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Sabdanya Allah Ta'ala, udhuru bi rahmat. Tapi untuk mencapai hal tersebut harus kita beramal soleh. Kalau ingin mencapai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh itu. Lanjutkan tentang kebesaran bagi Nabi SAW tentang masalah kamalul ubudiyah bi akmalil khalqi. Kebesaran Rasulullah pada antara lagi ketika surat Isra turun, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ini kaitannya dengan hadis tadi. Atadri man ana yauma. Nanti ketemu di sini. Menggunakan kalimah subhana, ini mempunyai ilmu luar biasa. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan yang top luar biasa. Tinggal kita mau menguat atau tidak. Mungkin terlalu tinggi, tapi kalau tidak, kapan kita akan belajar? Sebab semakin zaman umat Islam ini ditantang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa atau tidak. Ini tugas yang paling berat untuk umat Islam, khususnya untuk bangsa sekarang ini. Mampu menjawab tantangan umat, tantangan bangsa atau tidak. Mengapa diawali dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil, maha suci Allah. Ini logika, taruh dulu. Akal nih, taruh dulu. Kita lihat satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu in kullu nafsin lamma 'alaiha falyadril insanu mimma khuliqa mimma isdafiq yakhruju min baini sulbi. Ini satu surat menerangkan astronomi antariksa. Yang ke bawah, nomor 2 menerangkan anatomi manusia. Yang ketiga menerangkan geologi. Ini Quran. Daya tarik bumi, bagaimana air itu disedot,
kaitannya apa dengan ada di langit atau dengan matahari, dan dikembalikan lagi ada lagi yang langsung hujan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa air laut. Ini satu contoh. Nah, ketika Allah Ta'ala berfirman was-samai, dalam ahli nahwu wawunya wawu qasam, bukan wawu ataf. Wawu qasam makna demi, tidak mungkin Allah Ta'ala bersumpah makhluknya dengan makhluknya. Tapi wawunya wawu qasam untuk menunjukkan wa izzati wa jalali wa azamati wa bi qudrati wa iradati, aku ciptakan langit tanpa tiang. Aku ciptakan apa yang ada dalam langit ini, arsy, kursi, jannah, lauhi wal qalam, baitul ma'mur. Dan aku ciptakan matahari. Ini pengetahuan saya keterangkan, saya menerangkan ilmu pengetahuan apa yang ada dalam Quran. Kalau soal ibadah sudah jelas. Yang maksud bersama dalam tafsir-tafsir yang lain sudah banyak sekali. Wattariq, mempunyai perjalanan. Jalan-jalan ini untuk apa? Untuk semua planet-planet yang telah diciptakan, bintang-bintang yang telah diciptakan, sehingga Allah Ta'ala dalam surat Yasin berfirman apa? Wasyamsi tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizul alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wasyamsu la yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Hebat sekali di sini. Kalau kita mau mempelajari bagaimana triknya matahari yang pertama kali keluar pada waktu pagi hari, ini baru matahari dulu, yang sudah mempunyai kandungan ultraviolet. Sejauh mana kita memanfaatkan pada waktu matahari baru keluar kita olahraga. Itu sehat jantung yang luar biasa, bukan waktu lembab. Dan bagaimana manusia diberi penangkal untuk menolak ultraviolet. Daun-daunnya pun, ikan yang di laut pakai sisik atau pakai lendir, sehingga seperti ikan tongkol. Ada lagi ikan apa itu, tenggiri atau apa itu, tenggiri yang tidak bersisik, diganti lendir yang tebal, kulit yang tebal. Makanya kalau beli ikan itu cepat bersihkan supaya pengaruh ultravioletnya itu hilang, tidak ada efek sampingan. Patin juga sama, dicuci yang bersih karena supaya tidak terpengaruh apa endapan daripada pengaruh sinar ultraviolet. Itu diantaranya. Dan lain sebagainya. Ikan yang bersisik, kelihatannya kalau kita melihat di akuarium, kelihatannya sisik saja keindahan, padahal itu bergerak. Menepis apa? Pengaruh ultraviolet yang akan menghantam. Begitu juga lautan, dikasih larutan garam dan sebagainya, sehingga sinar ultraviolet itu sendiri bisa direkam langsung, bisa ditangkap oleh larutan-larutan garam itu sendiri, bisa dinetralkan. Dan apabila mengetahui ilmu pengetahuan ini, mungkin akan menjadi manfaat yang luar biasa bagi penghuni alam, khususnya untuk lapisan-lapisan lempeng-lempeng bumi ini yang luar biasa. Bila mana kadar tingkat asinnya itu tinggi, lempengan-lempengan bumi ini akan semakin kuat. Hari kalau kita bahas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di dalam lingkaran bumi ini sendiri ada 360 derajat. Kaitannya dengan surat As-Sama' wa Tariq. Yang satu sisi menerangkan ilmu antariksa, yang bawah anatomi manusia.
Ketika itu sinar-sinar matahari, belum bulan, belum bintang, dan lain-lainnya. Dan bagaimana pengaruh yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang kaitannya dengan bumi. Sejauh mana kita menyelidiki kandungan air ada yang di dalam setiap sungai, mana yang zat besinya yang lebih banyak dan mana yang zat kapurnya lebih banyak atau belirannya lebih banyak. Mampukah kita mengawinkan silang antara yang kandungannya zat besi tinggi dengan kandungan zat kapurnya yang tinggi? Untuk dunia pertanian ini penting sekali kalau mengetahui laborat yang demikian. Jadi maaf saja, Quran itu tidak menerangkan boleh, tidak boleh, boleh, tidak boleh saja. Sangat luas sekali dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada anatomi manusia. Manusia pun mempunyai lingkaran dengan 360 derajat sama, tapi beda namanya, luas. Satu, ini 3. 1, 2, 3. Nah, ini berapa? 3. Sampai batok kepala dan sebagainya, komplit, luar biasa. Dan Allah Ta'ala menciptakan otak manusia ini kaitannya dengan apa? Ini selnya luar biasa, jumlahnya miliaran. Kalau kita bisa memanfaatkan sel yang ada di dalam otak kita 10% saja, itu paling jenius. Mungkin bisa ngapal Quran 1 bulan karena itu hebat. Yang mampu siapa bisa memanfaatkan sel yang jumlahnya miliaran di otak? Siapa? Cuma baginda Nabi SAW. Sehingga Rasulullah bisa melihat dari belakang. Karena apa? Kekuatan sel itu sendiri yang bekerja, otak besar, otak kecil, otak kiri, otak kanan, bekerja dengan sempurna, luar biasa. Manusia luar, bukan manusia biasa. Komentar sama aja kagak komentar sama. Rasulullah manusia biasa, sahabat bilang kalau Rasulullah manusia biasa, lalu ente apa? Ngeri. Itulah. Ini hebatnya. Dikira apa perjalanan yang ada di dalam tubuh manusia sampai Rasulullah. Coba kalau kita masuk kamar mandi disunahkan kaki kiri. Apa coba? Kita aja bisa menjawab supaya itu kan sunnah Nabi yang mengatakan tidak siapa. Jelas itu sunnah Nabi SAW. Tapi ingat bahwa kaki kiri ini hubungannya paru-paru sebelah kanan. Tempatnya di mana itu kamar mandi yang ada CW-nya. Ya kalau mau ngomong WC tetap ya kotor benar. Itu ada virusnya, mungkin ada baksilnya dan lain sebagainya. Kita menghirupnya ketika masuk ke kamar mandi. Tapi berhubung yang mengangkat kaki kiri dulu masuk, kita tahu oleh paru-paru sebelah kanan, tidak sampai mengenai jantung. Ketika kaki kanan melangkah, menghempaslah semua yang akan masuk ke jantung, dihempas oleh paru-paru sebelah kiri, normal kembali nafas yang masuk ke jantung manusia. Inilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekadar sunnah. Makan harus pakai tangan kanan, tidak pakai tangan kiri. Tangan kanan ini yang menghubungkan jantung dan otak kecil. Bila kita memegang sesuatu apapun, keluarlah enzimnya dari telapak kanan ini. Lama-lama kita kering. Terkadang kita pegang plastik di sini, pegang, walaupun tidak membahayakan, tapi efek samping yang melekat kepada enzim ini disunahkan kalau makan, cuci, tidak ada pengaruh enzim ke bawah.
begitu jauh dunia Islam, mengajarkan dunia kesehatan, pendidikan, dan sangat-sangat luar biasa dalam ilmu kalau kita mau menggali. Mengapa saya berbicara yang demikian? Karena kalian anak muda-mudi adalah harapan kami semuanya. Sebelum saya membanggakan bangsa lain, pasti saya akan membanggakan bangsa kita sendiri. Itu yang pertama. Hebatnya di sini. Masih banyak lagi. Kalau cebok, mengapa harus pakai tangan kiri? Tidak ada pengaruhnya. Kalau tangan kiri ada pengaruhnya enzimnya. Lain masalahnya. Inilah diatur oleh Al-Islam mengatur kita. Lanjut. Tapi ngantuk. Maka ketika Rasulullah Isra, mengapa pakai buruk dan kecepatannya tidak bisa kita ukur? Kalau jet saja bisa kita ukur kecepatan 3 kali suara. Tapi Rasulullah bisa melihat kafilah-kafilah ini. Dan ketika Isra, kenapa Rasulullah tidak tersengat oleh panasnya matahari atau panas-panas yang lain? Apa sebabnya? Karena matahari, bulan, bintang, semua minurihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tunduk siapa? Yang tunduk mataharinya, yang tunduk rembulannya, bukan Rasulullah. Karena dengan sinar matahari, ketika Rasulullah Isra, tunduk semuanya. Bapak-bapak, cahaya matahari minurihi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa di sini. Itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu langsung cerita singkat saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Mengapa kita menggunakan kalimat 'abdihi kok tidak menggunakan bi qaulihi wa nabiyhi wa habibuhu dan lain sebagainya? Lah, karena itu semua pangkat diringkas oleh Allah dalam kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi, dalam kalimat 'abdihi. Akmalul khalqillah, dia sempurna, maknanya orang yang paling sempurna di dalam maqamatul ubudiyah. Itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dibuktikan oleh apa ketika Isra? Semua matahari minurihi sallallahu alaihi wasallam, wal qamar minurihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu menghadap kepada Allah, jaiz bagi Allah Ta'ala menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, menempatkan Nabi Allah Musa di Turisin. Tapi ada perbedaan ketika di Gunung Turisin. Ketika Nabi Allah Musa ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, disuruh melepaskan sandalnya. Tinggalkan kamu punya sandal itu. Ya, lepaskan itu. Tapi Rasulullah tidak. Di Sidratul Muntaha, sandalnya ikut di Sidratul Muntaha. Tak terompah luar biasa perbedaannya. Jadi Allah Ta'ala menempatkan jaiz. Tapi kedua-duanya, Nabi Yuna Maulana Muhammad SAW maupun Nabi Yuna Musa alaihissalam, dua-duanya ketika bertemu dengan Allah Ta'ala, mukhalafatu lil hawa, disambut oleh Allah Nabi besar kita. Sebelumnya Rasulullah dahulu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang bisa mengukur rahmatnya Allah Ta'ala dan barakahnya yang diberikan bagi Nabi? Jadi ketika Rasulullah mau berangkat Isra, dibedah dulu. Pembedahan ini sebetulnya memberi kehormatan kepada Zamzam, bukan Rasulullah suci karena Zamzam yang salah. Athari khalqillah adalah Rasulullah SAW. Suci-sucinya hamba Allah adalah Rasulullah.
Hajar Aswad dicium oleh kita waktu umrah ataupun waktu haji, berebut ingin mencium Hajar Aswad. Karena apa? Pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Jadi mulianya Hajar Aswad karena siapa? Wa kadzalik Zamzam, kita minum Zamzam, dimuliakan Zamzam di samping mulai Nabi Allah Ibrahim, digali kembali sumur itu oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW. Mulianya Zamzam juga dari sebab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan terus di sana aja. Diberi tugas berapa? 50 waktu. Masa Rasulullah bertawar-tawaran dulu, diperintah oleh Allah, diberi 50 waktu. Adabnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah apa? Tidak menjawab, ya Allah umatku tidak kuat, nanti diterima dengan baik dahulu. Kalau bahasa sekarang siap ya, no comment. Enggak hebatnya ini. Turun ketemu Nabi Allah Musa, yang pernah ketemu Allah Ta'ala di gunung sini. Tidak kuat karena sahih, pingsan Nabi Allah Musa. Bagaimana Nabi Allah Musa mendapatkan karomah luar biasa yang lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah itu ketemu dengan Nabi Allah Musa, dapat perintah apa? Sholat 50 waktu. Tidak kuat umatku. Apa dikira Rasulullah tidak mikir ke sana untuk umatnya? Rasulullah lebih jauh, tapi turun karena akhlak wal adab di sini, maqamatil adab di sini. Akhirnya kembali dikurangi lagi 5 waktu, balik lagi, turun lagi bisa dapat lagi dari baginda Nabi SAW. Setiap menghadap Allah turun, yang mendapat pertama kali siapa? Nabi Musa. Tapi hikmahnya 50 waktu ini tahu apa? Kalau dikasih 5 waktu saja, Rasulullah ketemu Allah Ta'ala 1 kali. Tapi diberi 50 waktu, inilah menunjukkan Rasulullah ketika Mi'raj bisa nazar ila wajhil karim 10 kali. Itu hebatnya karena dikurangi 5 kali. Itu istimewanya maqamatul mahmud wa asyrafil maulud adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Itulah ini kebesaran baginda Nabi SAW. Maka dari itu, kalau kita ini terutama tidak mau membaca sejarah, mana mungkin kita kenal baginda Nabi SAW lebih jauh. Coba. Cuma terkadang kayak mubalik itu mau menerangkan yang tinggi-tinggi, khawatir kalau umat ini bisa salah paham, akhirnya gagal paham. Nah itu takutnya begitu, jadi dibatasi. Itu dia. Dan kalau kita mengenal baginda Nabi SAW, lalu kita mengenal riwayatnya para sahabat-sahabatnya, kita mengenal keluarga Nabi SAW dengan tarikh-tarikhnya. Siapa yang pertama kali masuk setelah sahabat abad ke-1, abad ke-2? Para ulama-ulama itulah bin ahli bait Rasulullah SAW dan lainnya mulai abad ke-1, abad ke-2 masuk ke Indonesia. Yang paling mulai ramai sekali setelah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Dan pertama kali di zaman setelah Baqi Mubaddal, siapa yang pertama kali masuk ke Indonesia? Rombongan Jamaluddin Husain bin Ahmad Shah Jalal bin Amir Abdul Malik bin Abdullah Uthman Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Aman Faqih bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Nadib bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain Siddi bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Al-Imam Jamaluddin Husain itu juga keturunan semua habaib yang dari Indonesia. 90% dari Imam Husain juga keturunannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dari mana Habib? Dari ibunya Imam Ja'far Shadiq, Sayyidah Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq. Dan ibunya Sayyidah Farwah, Sayyidah Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka aku dilahirkan kata Imam Ja'far Shadiq dari Shadiqain, dari Siddiq dua, karena hidahnya juga dari ibunya Suriah Al-Imam Amirul Mukminin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pertama kali masuk ke Indonesia, yang pertama adalah Al-Imam Abdullah bin Khan di Nasrabad atau Hyderabad. Gelar Ulama Khan itu dari India. Di Hyderabad tidak ada itu kalimat Ulama Khan. Insya Allah tidak ada. Lalu Imam Abdullah bin Khan mempunyai anak Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Ini untuk contoh kita semuanya. Di negeri Campa, satu yang satu di Anam masih ramai bertikai, satu agama, satu bangsa, perang sendiri perang saudara, dan itu tidak pernah berhenti. Lalu Al-Imam Ahmad Shah Jalal bin Abdullah bin Khan, datanglah beliau ke negeri tersebut. Lihat kenapa itu selalu bertempur begini, single fighter sendirian beliau. Menjadi pendengar dengan akhlaknya yang luar biasa, santun sekali. Akhirnya dua kerajaan Anam maupun Campa memilih Al-Imam Ahmad Shah Jalal menyerahkan pemerintahannya kepada Sayyid bin satu ini. Akhirnya awal menjadi raja adalah di Campa, menyatukan Anam dan Campa, sekarang masuk Vietnam, dua negara ini. Dari situlah perkawinan dengan putri Campa melahirkan Al-Imam Jamaluddin Husain beserta kakak adiknya. Dan Imam Jamaluddin Husain melahirkan beberapa putra-putra 12 yang tokoh-tokoh luar biasa. Al-Imam Muhammad Al-Qadiyun, Muhammad Al-Qad Zainal Abidin, ayah dari Al-Malik Ibrahim yang telah meninggal pada tahun 822 Hijriah, bertepatan tahun 1419 Masehi. Itu. Ketika masuk ke Indonesia pertama kali dari Pasai, Aceh, disitulah mulai rame al-Islam, tapi tidak lama Portugis masuk. Bisa digagalkan oleh a'imah tersebut. Sangat kuat sekali. Malaka luar biasa. Ditolong dengarkan kaulah muda ini, dicerna baik-baik. Apa yang terjadi? Tempat pusat penyebaran Islam yang luar biasa di Malaka, terjadi pembusukan dari dalam yang akhirnya dengan mudah ditumbangkan oleh Portugis pada tahun 1511. Sultan Abdul Fattah sampai mengirimkan putranya yang paling tersayang Adipati Yunus, tapi gagal karena gelombang tidak mendukung. Tobat, Topan, akhirnya pasukannya mampir ke Palembang itu. Tapi sudah banyak yang korban, akhirnya pulang ke Demak. Portugis sampai masuk ke Maluku, Tidore, sampai masuk ke Jawa Timur. Untung di Maluku ada kakak Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Babullah bin Imaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam. Disitulah beliau yang berjuang luar biasa, membendung bentuk penjajahan yang luar biasa, bahkan sampai ke Majapahit, zaman Girindra-Wardana, sampai Patih Kudoro pada waktu itu yang mengangkat dirinya Brawijaya ke-6.
yang telah mengangkat adiknya Raden Fatah, namanya Raden Pecat Tondok anaknya Aryo Damar. Dari kecil dipelihara, akhirnya setelah dewasa dibenturkan dengan kakaknya sendiri sekandung. Ini contoh. Waktu perang di Girinda Wardana di Majapahit, berhadapan terpaksa banyak ulama korban. Sama dua-dua jagoan dua-duanya. Walaupun akhirnya tumbang. Portugis tidak tinggal diam. Bagaimana mempengaruhi Pajajaran? Sultan Trenggono dari Demak, alhamdulillah mengirimkan Maulana Syarif Hidayatullah sebagai panglima besarnya, dan komandannya diberikan kepada Syekh Fadlillah atau Syekh Fadil. Terjadilah perang mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, berhasil kemenangan, maka disebut Jayakarta. Sekarang menjadi Jakarta. Besar andilnya para ulama-ulama terdahulu, dan jiwa satria-satria, patriotisme dari bangsa Indonesia yang disponsori oleh tokoh-tokoh ulama, melahirkan pejuang-pejuang yang pantang mundur. Itulah akhirnya sampai ke Demak. Luar biasa dikenal. Saya setelah Sultan Trenggono meninggal, kakak adiknya tidak rukun, putra-putranya sebagian rebutan kursi, akhirnya Demak tidak bisa diteruskan, yang meneruskan orang lain atau menantunya yang dipasang. Untung masih di Jawa sendiri, artinya masih di Indonesia sendiri. Jadi sangat pelajaran kita biar tahu sejarah. Lalu perjuangan itu tidak berhenti. Masuknya VOC setelah tenang, ulama bangkit kembali.